Program MBG harus zero accident atau tidak boleh terjadi lagi kasus keracunan sekecil apapun. Kawan Minbot, program makan bergizi gratis atau MBG merupakan program prioritas nasional Presiden Prabowo yang paling banyak disoroti, bahkan sejak program ini masih berupa gagasan. Banyak yang tidak setuju dengan program ini karena dianggap hanya menghambur-hamburkan uang dan dinilai tidak begitu banyak manfaatnya. Ketika program MBG ini mulai berjalan dan mulai terlihat manfaatnya, suara-suara yang meminta MBG dibatalkan tetap bermunculan. Dan suara-suara ini seakan memperoleh pembenaran sewaktu terjadinya sejumlah kasus keracunan yang menimpa ribuan siswa sekolah. Dan pemerintahan Presiden Prabowo pun dianggap gagal tanpa melihat lagi sejumlah besar keberhasilan yang telah dicapai pemerintah dalam banyak bidang. Sehingga seolah-olah program pemerintah itu hanya program makan bergizi gratis. Di satu sisi, memang penyelenggaraan program MBG masih banyak kekurangannya. Kasus-kasus keracunan yang terjadi tidak boleh dianggap ringan karena menyangkut keselamatan para siswa. Program ini dibuat dengan tujuan memenuhi kecukupan gizi para siswa sekolah, sehingga keselamatan para siswa harus lebih diutamakan atau diprioritaskan terlebih dulu, melebihi hal-hal lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan program MBG. Program MBG harus zero accident atau tidak boleh terjadi lagi kasus keracunan sekecil apapun. Dan hal ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tetapi apakah program MBG ini harus dihentikan setelah mampu menjangkau sekitar 25 juta penerima manfaat dalam waktu kurang dari setahun dengan target sekitar 82 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui, para penerima manfaat itu mencakup para siswa sekolah dari semua tingkatan, termasuk para santri dan guru sekolah, ditambah kelompok ibu hamil, balita, dan anak-anak usia dini. Di samping para penerima manfaat langsung itu, ada juga para penerima manfaat tidak langsung, yakni para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta tenaga kerja yang terserap melalui satuan-satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPPG yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, hingga bulan September lalu, program MBG sudah menyerap sekitar 600.000 tenaga kerja. Sekitar 300.000 lebih tenaga kerja diserap langsung oleh unit-unit SPPG, termasuk dapur-dapur MBG, yang jumlahnya telah mencapai sekitar 30.000 unit, yang sebagian besar diantaranya dibangun dari kontribusi masyarakat, tanpa melibatkan dana APBN. Selebihnya adalah tenaga kerja yang terserap oleh para supplier, termasuk UMKM. Roda ekonomi rakyat pun berputar di daerah-daerah sekitar tempat diselenggarakannya program MBG. Para peternak ayam pedaging dan petelur, serta para petani sayuran di sejumlah daerah tidak lagi kesulitan menjual produk ternak dan pertanian mereka karena setiap hari produk mereka langsung terserap oleh program MBG. Ini artinya bahwa anggaran MBG yang digelontorkan sekitar 1 triliun rupiah per hari untuk seluruh Indonesia tidak terbuang percuma, melainkan berputar di tengah masyarakat, menghidupkan ekonomi masyarakat, dan kembali ke masyarakat. Sistem pembayaran dari BGN ke SPPG, dan para supplier pun terbilang lancar, sehingga SPPG dan para supplier bisa langsung menerima manfaatnya setiap hari dari hasil kontribusi mereka. Tapi yang lebih penting dari semua itu adalah manfaat non-material jangka panjang yang diperoleh para siswa sekolah dari berbagai tingkatan, para santri, ibu hamil dan balita, yakni berupa kecukupan gizi dan menurunkan angka stunting.
Program MBG ini juga membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu yang sehari-harinya kesulitan memperoleh makanan. Dan anak-anak yang kurang beruntung ini jumlahnya sangat banyak. Dengan kata lain, program ini juga ikut membantu mengentaskan kemiskinan. Apalagi jika dilihat dari manfaatnya sebagai penggerak ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan UMKM. Presiden Prabowo bertekad untuk terus melanjutkan program MBG karena manfaatnya sangat banyak, terutama dari segi investasi masa depan, berupa tumbuhnya anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas, berkat kecukupan gizi yang mereka peroleh dari program makan bergizi gratis. Generasi yang sehat, kuat, dan cerdas ini sangat diperlukan untuk membangun Indonesia ke depan sesuai visi Indonesia Emas 2045. Presiden Prabowo juga menyadari bahwa masih banyak ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan program MBG. Untuk itu, Presiden meminta seluruh jajaran terkait agar menyiapkan dan menjalankan program MBG sebaik dan serinci mungkin. Presiden meminta semua dapur MBG harus dilengkapi dengan peralatan yang higienis, serta diperiksa terlebih dulu sebelum makanannya dibagikan kepada anak-anak. Perintah Presiden Prabowo ini ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran pemerintahan terkait, mulai dari Badan Gizi Nasional BGN, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dan Kementerian Sekretariat Negara. Hasil evaluasi dari para pihak yang berwenang ini pada intinya adalah menertibkan satuan-satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang berfungsi sebagai ujung tombak pelaksanaan program MBG. Karena terjadinya kasus-kasus keracunan pada pelaksanaan program MBG, antara lain disebabkan kurang taatnya sejumlah SPPG dalam menjalankan SOP atau prosedur standar operasional yang telah ditentukan, mulai dari penyiapan dan pengolahan makanan hingga penyajiannya. Sejumlah SPPG yang diduga menyebabkan keracunan telah ditutup untuk sementara, selama berlangsungnya proses investigasi dan evaluasi. Untuk selanjutnya, setiap SPPG diwajibkan melakukan sterilisasi terhadap seluruh alat makan, serta memperbaiki proses sanitasi, termasuk kualitas air dan alur limbah. Pemerintah juga memperketat aturan SPPG. Pemerintah mewajibkan seluruh SPPG yang sudah beroperasi dan yang akan beroperasi agar memiliki sertifikat layak higienis dari Kementerian Kesehatan. Proses kepemilikan sertifikat tersebut akan dipercepat dalam waktu 1 bulan sejak keputusan itu diberlakukan bulan September lalu. Pemberian sertifikat itu tentunya akan melewati tahap pengujian terlebih dulu. Kemudian proses quality control dalam pengadaan makanan, mulai dari memilih bahan, mengolah hingga menyajikannya, dilakukan bersama-sama oleh Kementerian Kesehatan dan Badan Gizi Nasional agar tidak terjadi lagi kasus-kasus keracunan. Pemerintah juga akan mengevaluasi kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG. Bahkan Badan Gizi Nasional BGN juga membuka peluang untuk mempekerjakan chef bersertifikat. Kebijakan ini menurut Wakil Kepala BGN Nani Esdeang adalah untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi para siswa. Tenaga chef, ujar Nani, tidak harus berasal dari wilayah setempat. Walaupun mayoritas karyawan dapur MBG tetap akan direkrut dari masyarakat lokal. Menurut Nani, setiap dapur MBG membutuhkan 2 orang chef. Kalau ada 30.000 dapur MBG, berarti ada 60.000 tenaga chef yang dibutuhkan. Ini merupakan peluang kerja yang cukup besar. Yang tampaknya perlu juga ditingkatkan adalah memperbaiki komunikasi publik dari seluruh jajaran pemerintah, termasuk para penyelenggara program MBG, terutama jajaran BGN. Bila terjadi kasus-kasus keracunan seperti yang telah lalu, ataupun ketika muncul masalah lainnya, para penanggung jawab program MBG diharapkan dapat memberikan pernyataan yang simpatik dan penuh empati
ketimbang menyampaikan pernyataan-pernyataan yang bersifat defensif. Apa yang dilakukan Wakil Kepala BGN Nani Sdeang mungkin bisa dijadikan contoh yang baik. Bagaimana seorang pejabat publik berkomunikasi dengan masyarakat. Nani langsung meminta maaf kepada masyarakat seraya menyatakan bahwa dirinya sebagai seorang ibu yang memiliki anak-anak yang sedang bersekolah juga merasakan kesedihan yang sama dengan kesedihan yang dialami para orang tua yang anak-anaknya mengalami keracunan. Lalu dengan tegas Nani mengatakan bahwa program MBG benar-benar harus zero accident. Tidak boleh terjadi lagi kelalaian di hari-hari mendatang. Memang, mengelola dan melaksanakan program MBG yang sangat kompleks dan melibatkan puluhan juta penerima manfaat serta jutaan masyarakat lainnya yang ikut berkontribusi dan tersebar di seluruh Indonesia yang sangat luas dan berpulau-pulau ini, tidak semudah membicarakannya. Ditambah lagi dengan kurangnya tenaga pengawas di lapangan, yang membuat proses pengawasan berjalan tidak sempurna. Ini merupakan masalah yang tidak kalah krusialnya. Tetapi menjelaskan kendala-kendala tersebut kepada masyarakat juga bukan hal yang mudah. Sebagian masyarakat lebih cenderung melihat hasil ketimbang melihat proses. Itu sebabnya ketika terjadi kelalaian sekecil apapun pada sebuah program pemerintah, termasuk program MBG, maka sebagian masyarakat akan menilai bahwa program tersebut telah gagal secara keseluruhan. Program makan bergizi gratis adalah wajah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena program ini merupakan program yang belum pernah dilaksanakan oleh pemerintahan-pemerintahan Indonesia sebelumnya. Meskipun di banyak negara lain, program makan bergizi gratis sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Sebagai wajah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, maka program MBG harus berjalan sebaik mungkin. Sebab sekecil apapun kesalahan yang terjadi pada program ini, orang akan melupakan program-program lainnya yang telah berjalan dengan baik. Orang akan melupakan sekolah rakyat, sekolah berasrama yang diselenggarakan pemerintah secara gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin yang tidak mampu melanjutkan pendidikan. Saat ini sudah lebih dari 100 sekolah rakyat yang beroperasi di kantong-kantong wilayah masyarakat miskin. Dan ribuan anak-anak putus sekolah dari keluarga miskin dan sangat miskin itu bersekolah di sini dengan kualitas pembelajaran yang setara dengan sekolah-sekolah lainnya. Sekolah rakyat merupakan gagasan yang luar biasa dari Presiden Prabowo yang terus tumbuh dan berkembang hingga sekarang. Orang juga akan melupakan cek kesehatan gratis yang sampai sekarang terus berjalan dan sudah dinikmati oleh lebih dari 30 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Belum lagi program magang berbayar bagi para lulusan perguruan tinggi yang belum memperoleh pekerjaan tetap. Selama masa magang yang berlangsung 6 bulan itu, pemerintah memberikan uang saku yang setara dengan upah minimum kabupaten atau kota yang besarannya sekitar 3,3 juta per bulan kepada ribuan lulusan perguruan tinggi fresh graduate. Ini belum termasuk program-program pemerintah lainnya yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Program-program tersebut menjadi seolah-olah tidak pernah ada akibat terjadinya kasus-kasus keracunan pada pelaksanaan program MBG. Lagi-lagi di sini pentingnya pemerintah untuk terus-menerus memberikan informasi positif tentang berbagai program pemerintah yang berhasil agar masyarakat tidak cepat melupakan hal-hal positif yang telah dilakukan pemerintah. Kembali pada program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran. Program ini seperti telah diuraikan tadi, lebih banyak manfaatnya ketimbang mudaratnya. Tetapi tak ada gading yang tak retak. Batu sandungan tentunya akan ditemukan di sana-sini mengingat program ini, seperti juga program sekolah rakyat, merupakan program yang benar-benar baru dilaksanakan di Indonesia. Oleh karenanya, program ini harus terus dijalankan dengan melakukan sejumlah perbaikan. Sejumlah negara yang telah melaksanakan program serupa
pada mulanya juga menemui banyak kendala. Pemerintah Brazil misalnya membutuhkan waktu lebih dari 30 tahun untuk membuat program makan bergizi gratis yang dijalankannya berhasil dengan baik. Begitu pula di negara-negara lainnya seperti Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Finlandia, dan India. Negara-negara ini juga pernah menemukan kasus keracunan pada program makan bergizi untuk anak-anak sekolah yang mereka selenggarakan. Namun mereka terus-menerus melakukan perbaikan dan memperketat aturan, termasuk menindak tegas para pelaku kelalaian. Kasus-kasus keracunan yang terjadi di negara lain tentunya tidak perlu dijadikan benchmark untuk memaklumi kasus serupa yang terjadi di tanah air. Yang perlu ditiru dan dipelajari adalah bagaimana pemerintah negara-negara tersebut mengatasi kasus-kasus itu secara terus-menerus sambil tetap menjalankan program makan bergizi yang sudah mereka laksanakan selama puluhan tahun. Dan kita sebagai anggota masyarakat tentunya harus ikut mengawasi jalannya program makan bergizi gratis ini dan memberikan masukan-masukan positif kepada pemerintah, serta melaporkan langsung kepada pihak berwenang jika ditemukan adanya kejanggalan. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia menjadi subscriber kami dan Anda yang baru mensubscribe kanal kami. Juga terima kasih untuk Anda yang sering memberikan like, share, dan komentar. Salam Minmot.